dari Radio Suara Perintis dari kawasan Jalan R. Syamsuddin SH nomor 25 Balai Kota Sukabumi. Kalau tadi Anda di JJS ditemani oleh rekan saya Kay Cendikia, dan seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi bahwa di sela-sela jalan-jalan sore untuk edisi siar hari ini, Selasa ini, Kamis ya, Kamis tanggal 23 Januari 2025, Anda akan kami ajak untuk berbincang-bincang, ya, menyimak bincang-bincang kami, tepatnya seperti itu, tentang penerimaan tentang penerimaan pendaftaran Tamtama TNI AD gelombang pertama di tahun ajaran 2025. Jadi Anda nanti pemerhati, terutama Anda yang sudah kadung mendengarkan JJS sejak pukul 15 tadi, Anda bisa menghubungi kami di 081388880931. Saya Tias akan mengawal acara ini sampai dengan pukul 17 nanti, dan sudah hadir, alhamdulillah, suatu kehormatan pada kesempatan sore hari ini di JJS Special Talk Show bersama Kodim 0607 Bapak Dandim, Bapak Letkol Infantri Yudi Haryanto, S.Hub Internasional, Bapak Dandim 0607. Selamat sore, assalamualaikum Pak Dandim. Selamat sore, waalaikumsalam Teteh Tias, dan juga selamat sore kepada seluruh pemerhati Suara Perintis 93.1 FM. Alhamdulillah kita bisa bersua untuk kesempatan sore hari ini, dan kita akan berbincang banyak nanti ya. Banyak hal yang ingin diketahui oleh warga masyarakat pastinya, dan Pak Dandim atau Komandan, saya panggil Komandan aja. Iya, dan Komandan tidak sendiri, didampingi Letu Kowat CKM Dr. Niko dari Karum Kidban Pangrango. Selamat sore, assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam, selamat sore Ibu dan pendengar setia Suara Perintis 93.1 FM. Semoga sehat selalu semuanya. Izin Komandan. Oke, baik, senang bisa kenal dengan dokter yang nanti juga pasti menyampaikan banyak hal sekaitan dengan penerimaan atau pendaftaran Tamtama ini ya Dok ya. Dan juga satu lagi narasumber yang bakal bersama-sama Tias di kesempatan sore hari ini, ada Serda Rinto, ini pelatih Binjas. Selamat sore Pak Rinto. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Komandan, ternyata tadi saya pikir kenapa suaranya kecil. Nah, saya sapa lagi. Selamat sore Komandan. Selamat sore. Kenceng kan? Mantap. Selamat sore Dokter. Selamat sore. Nah, kenceng. Selamat sore Pak Rinto. Selamat sore. Mantap. Maaf, tadi itu saya sebetulnya sempat ke atas, cuma Komandan lagi ngobrol, jadi saya ke bawahin lagi. Nah ini oke. Jadi tambah semangat ya? Jadi tambah semangat. Suaranya udah oke, udah mantap. Komandan juga udah pas. Kalau ingin jadi announcer Pak di radio, sudah pas suaranya. Sudah pas. Baik, Komandan, saat ini sudah dibuka pendaftaran Tamtama PK TNI AD gelombang pertama tahun ajaran 2025. Ya kan, seperti itu. Dan informasi yang berkembang sekarang ini di kalangan masyarakat bahwa masuk TNI ini katanya inilah ada hal-hal yang ya rada-rada miring kayak gitu. Pendaftaran ada online kan pendaftarannya itu? Betul sekali. Atau memang harus online, atau ada online ada offline? Untuk pendaftaran pertama kalinya harus online. Harus online. Betul. Untuk Jadi selanjutnya nanti offline ya? Ya betul. Baik, kalau begitu. Nanti setelah online akan ada verifikasi nanti. Oke. Dalam hal ini di Agendam. Siap. Akan tetapi nanti apabila mungkin bagi putra dan putri terbaik yang berada di wilayah kota Sukabumi, yang berminat untuk menjadi seorang prajurit TNI, tentunya kami dari Kodim membuka kesempatan dengan kepada calon-calon untuk silakan datang ke Kodim terlebih dahulu, biar kita berikan informasi selengkap-lengkapnya, sehingga apa yang akan dites, apa yang akan diujikan, para calon-calon sudah siap. Oke, Komandan, meskipun acara ini sore ini misalnya tidak sempat didengar oleh pemerhati, kita live IG, jadi nanti pemerhati juga bisa mendengar ulang di IG kita. Seperti itu, bisa Komandan sampaikan mulai kapan dan sampai kapanlah pendaftaran online ini harus dilakukan oleh calon.
Baik, untuk pendaftaran online sendiri, ini khususnya bagi secata yang gelombang 1 ya. Secata. Ya, sekolah calon tamtama gelombang 1 Angkatan Darat. Itu pendaftaran online sebetulnya sudah dimulai 23 Desember yang lalu. Adapun penutupannya nanti sampai dengan tanggal 29 Januari, Teh Tias. 29 Januari. Siap. Oke. Oh, sudah 23 Desember kemarin. Betul. Nanti 29 Januari. Betul. Masih Masih ada kurang lebih 1 minggu. Oke. Kemudian setelah itu tahapannya ada validasi ya. Betul. Kalau sudah daftar, Kalau sudah daftar, nanti akan ada validasi ataupun daftar ulang. Tempatnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut dari panitia. Tetapi kami dari pihak Kodim akan menyampaikan seperti yang tadi saya sampaikan, calon-calon silahkan datang ke Kodim. Nanti biar kita koordinir jadi satu sehingga semuanya terarah gitu. Kan kadang anak-anak kan bingung saya harus kemana, apa aja yang harus disiapkan. Nah, jadi silakan pada seluruh putra putri terbaik yang memang berminat benar-benar untuk menjadi seorang prajurit TNI. Dan Teh Tias tidak dipungut biaya. nah Gratis. iya betul kan. Betul. Jadi kalau ada dengar berita-berita miring ternyata masuk TNI itu katanya harus bla bla bla, itu zong ya. Itu Bohong banget, hoax banget Betul. ya. Oke, jadi kita juga nanti kita luruskan ya Betul pengajarnya sekali. supaya pemerhati di Kota Sukabumi dan sekitarnya tahu jelas bahwa itu adalah berita yang tidak benar sama Betul. sekali. Dan kalaupun memang ada yang oknum-oknum yang mungkin mencoba menyampaikan kepada calon, silakan aja dilaporkan ke kami Langsung. langsung. Oke. Biar kita langsung Punya link pengaduan? silakan aja datang ke Datang aja Kodim. ya. Oke. Baik. Nah, sekarang udah mulai begini nih. Aduh, terus kita harus memenuhi apa aja sih gitu. Ada syarat-syaratnya kan yang harus dipenuhi ketika kita mau mendaftar secara online menjadi tamtama TNI ini. Untuk syarat tentu ada. Masuk tes apapun kan pasti ada syarat. Iya. Tapi saya kira tidak sulit lah, semuanya bisa disiapkan. Yang pertama, kartu tanda penduduk. Itu kan udah jelas wajib. Oke. Kemudian kartu keluarga. Nah, kemudian ijazah pendidikan baik itu SD, SMP ataupun MTS, kemudian SMA, SMK ataupun MA, kemudian surat keterangan catatan kepolisian, kemudian akta kelahiran, kemudian juga ada pas foto ukuran 4x6 20 lembar hitam putih. Oke. Kemudian untuk ini yang harus diketahui juga, Teh, untuk usia maksimal itu 22 tahun, Nggak boleh lebih. nggak boleh lebih. Oke. Jadi kalau lebih ya berarti Gimana tuh? tidak bisa berarti, karena ini kan mutlak ini. Ya udah. Nah, kemudian Kalau kan- lebih mah nyari jodohnya aja ya di sana ya. Betul. Kalau- Makanya semenjak lulus SMA ada kesempatan langsung daftar. ya. Betul. Oke. Ya, kemudian berikutnya tinggi badan. Kalau kita ketahui biasanya kan 163 cm. Nah, untuk saat ini untuk tinggi badan penerimaan Cata PK TNI AD ini tinggi badan minimal 160, Teh. Kok jadi turun? Ya mungkin itu ada kebijakan dari pimpinan kan. Ini laki-laki dan perempuan sama saja. Ini laki-laki dan ini laki-laki, ini untuk laki-laki. Oh, ini Kalau secata untuk laki-laki. Oh, iya, oke. Iya. Kemudian berat badan harus proporsional Betul, juga. dengan tinggi. Iya, kalau misalnya kurang lebih udah nggak masuk ya. Ini ketat ya, komandan ya. Betul. Ininya persyaratannya ketat Betul. juga ya. Betul. Oke, itu untuk administrasi ya yang harus Betul, itu dipenuhi ya. untuk syarat-syarat administrasi. Mhm, Kemudian ada pun untuk materi tes seleksi, Mhm. nanti ada jasmani A itu lari 12 menit. 12 Oke. menit ataupun 3.600 meter, kemudian jasmani B. Jadi untuk tes jasmani ini dilakukan saat itu juga diumumkan hasil yang waktu jasmani saat itu ya. Jadi kita pertama pemeriksaan yang tadi itu kan administrasi dulu. Administrasi. Betul, setelah semuanya lengkap memenuhi syarat, nanti dari panitia akan ke berikutnya, tes berikutnya. Oke. Ada mulai tes kesehatan, karena sebelum jasmani kan dites kesehatan dulu. Betul. Oke. Jadi jangan sampai kesehatannya belum lulus sudah jasmani, nanti tiba-tiba terjadi sesuatu, misalnya ternyata memiliki riwayat penyakit jantung atau mungkin riwayat yang lainnya, ini pada saat tes jasmani malah jadi bermasalah. Jadi setelah tes administrasi kemudian tes kesehatan. Nah, Oke. nanti tes kesehatannya mungkin dari Bu Dokter nanti yang Boleh, menjelaskan oke. apa saja gitu yang harus Iya. disiapkan. Kemudian
sesudah jasmani. Kemudian sudah jasmani nanti ada tes akademik meliputi matematika, IPS dan IPA. Oke. Kemudian yang berikutnya tes kesehatan yang saya sampaikan tadi. Iya. Termasuk juga nanti ada pemeriksaan postur badan. Hmm. Ya, kan tingginya minimal 160, kemudian berat badan juga ideal dan tidak bertato dan tidak Bertindih. bertindih. Ya, pasti. Betul. Iya. Hmm. Kemudian ada tes psikologi dan berikutnya ada tes mental ideologi (TEM). Ini kan Betul. ini kan komandan tidak sekaligus ya, bertahap-tahap gitu ya. Betul. Oke. Bertahap. Iya. Itu tes syarat administrasi dan seleksi yang akan diikuti atau harus diikuti oleh calon Ya. Yang Maksud saya berminat untuk menjadi calon prajurit TNI. tamtama ya, calon tamtama tamtama. ya, untuk calon tamtama. Oke, yang berminat untuk prajurit TNI berarti hanya untuk putra Putra Tamtama. saja. Betul. Tamtama. Untuk tamtama. Tamtama ya. Oke. Kalau wanita Kalau biasanya wanita- secaba ataupun perwira. Bintang. Oh gitu ya. Itu nanti ada berikutnya biasanya di bulan 6 atau di bulan 7. Oke. Iya, baik, kita ke komandan. Saya mau ke dokter dulu ya. Mantap. Gantian deh. Iya, gantian. Dokter, saya tertarik dengan apa yang tadi disampaikan oleh komandan. Ternyata ada tes jasmani, ya, kemudian juga tes rohani. Ini masuk ke psikologis. Oh, masuk ke psikologis. Ke ya? mental ideologi kayaknya. Oh, gitu ya. Iya. Oke, tes jasmani. Itu, nah ini kan tadi kata komandan, ini merupakan tahapan-tahapan ya. Kalau kita runtut nih dari tes jasmani ini, itu meliputi apa saja sih dok? Kalau jasmani mungkin nanti bisa ke Kesehatan ya dokter. ke bapak jasnya. Kalau saya di bagian kesehatannya. Oh, kesehatannya. Oke, kalau gitu kita bahas kesehatannya terlebih dahulu. Boleh. Memang tahapannya nanti kemana dulu ini? Ke Pak Rinto dulu Habis atau ke dokter administrasi dulu? biasanya ke dokter. Kesehatan. Ke dokter dulu kan ya, sama dengan CPNS soalnya. Betul, Teh. Setelah Begitu dinyatakan lulus kesehatan. ya begitu lulus nanti ada langsung tes kesehatan kayak gitu. Betul. Baru nanti ada, memang kita juga ada fisiknya dulu ya. Ada cuma keliling lapangan kerja aja. Oke dok, berarti tes kesehatan ini meliputi apa saja dok? Baik, terima kasih Teh Tias. Iya betul. Dok punten Oke. bisa agak deketan dok. Nah supaya suara seksinya itu kedengar sama pemerhati. Takut jatuh Nah, ya, suka gitu. jatuh. Iya. Udah? Oke. Udah jelas ya. Baik, di sini saya dari Rumkit Ban Sukabumi, itu CKM Kuat Dokter Niko Fitri Intan dari Denkesya Bogor, Kesdam 3 Siliwangi. Saya berdinas di sini di bagian kesehatan militernya, DKT atau yang sering disebut dengan Dinas Kesehatan Militer di Sukabumi. Oh, rumah sakit dekat yang di Betul. Jalan PGRI ya? Iya, betul. Oh, iya. Taruh Di sana. kayaknya nih, Oh, gitu. Dikasih tanggung jawab untuk sementara di situ. Alhamdulillah. Oke. Iya. Ini terkait tentang pendaftaran tamtama PKTNI AD, memang ada semuanya itu ada yang dinamakan dengan tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini merupakan suatu tes yang sangat ketat juga ya Teh, Ya, pastinya ya. karena kesehatan ini menunjang pada saat nanti pendidikan. Kalau kesehatannya tidak sempurna, dia kemungkinan besar agak susah ya untuk mengikuti pendidikan. Dan itu berkesinambungan dengan jasmaninya juga gitu. Oke. Jadi untuk bagian kesehatan ini banyak nih, lumayan banyak. Biasanya ada bagian umum itu seperti ya tensi dan nadi, terus pernafasan segala macam. Dan biasanya nanti kita itu akan diteskan oleh seperti medical check up, tapi itu bagian militernya yang ngetesnya. Seperti dari dokter-dokter militer spesialis itu langsung diperiksa langsung dengan dokter spesialisnya. Pakai kacamata boleh dok? Boleh, tapi ada range-nya. Tapi alangkah lebih baiknya normal ya. Tidak berkacamata. Tidak berkacamata. Alangkah lebih baiknya, tapi nanti ada toleransi tersendiri yang yang gold standar dari spesialis matanya tersendiri ya nanti. Nah, itu dari spesialisnya, seperti nanti ada juga pemeriksaan itu dari head to toe biasanya, dari atas sampai bawah. Jadi dari atas Head to toe? head bahasa Inggris kepala, head. to ke bawah tuh. Mhm, Jadi oke. dari atas sampai bawah semuanya diperiksa. Jadi dari atas seperti mata dengan spesialis mata, THT dengan telinga hidung spesialis THT, terus ada bedah juga,
ada juga bagian penyakit dalam, semuanya nanti diperiksa. Nanti kalau misalnya memenuhi syarat ya lanjut, kalau misalnya belum ya silahkan nanti dipersiapkan lagi. Mungkin tujuan utama dari sini agar bisa mempersiapkan ya Komandan izin. Jadi nanti jangan sampai pada saat tes kita langsung wah baru tahu nih ternyata nggak boleh gitu. Jadi tujuan sekarang juga mungkin kita dari sekarang bisa menyadarin apa kekurangan kita gitu. Jadi harus dipersiapin dulu. Kalau misalnya tidak lolos di pemeriksaan kesehatan ini langsung gugur di situ kan? Biasanya sih iya. Biasanya berapa persen dok? Dari misalnya dari 100 pendaftar, 100 yang memeriksakan kesehatan, nah berarti ini tahap kedua setelah administrasi kan ya? Nah di tahap kedua ini biasanya berapa persen yang tidak lulus dan yang lulusnya? Itu sesuai kondisi kesehatan calon aja. Ya, oh gitu ya. Ya, jadi nggak setiap ada pendaftaran tidak ada persentase. Tapi biasanya banyak yang gugur nggak dok di sini? Biasanya Tuh kan komandan, berarti persentasenya lumayan. Kita tidak menyebutkan persentasenya, yang tahu hanya orang pusat ya Komandan. Oh gitu ya. Tapi memang Di sini kesehatan banyak yang- penting. Oke. Penting karena bisa menunjang pada saat pendidikan. Nanti kalau misalnya pada saat pendidikan ada sesuatu yang fatal atau penyakit yang fatal, nanti bisa mengganggu pendidikan orang tersebut, jadi bisa mengganggu yang lain juga. Ya, untuk urusan kesehatan biasanya berapa lama dok? Apanya? Untuk pemeriksaan kesehatan? Lumayan, biasanya tergantung dari pesertanya. Kalau sepengalaman saya juga peserta, kalau misalnya pesertanya banyak bisa 2 hari per gelombang, atau enggak kalau misalnya bisa tergantung kebijakan, biasanya tergantung pada saat pembukaannya. Tapi nggak pernah sehari kayaknya. Sehari Cukup padat juga, cukup Pak. padat sebenarnya. Iya. Tapi memang ada jenjang-jenjang. Tenaga yang disiapkan Ada yang namanya kesehatan Biasanya militer, berapa? semuanya banyak, dari setiap spesialis ada. Jadi yang memeriksa bukan yang memeriksa orang yang membidangin hal tersebut. Kalau misalnya kita periksa mata, ya sama dokter mata biasanya, dari kesehatan militernya, jadi kan ada dokter tentara, itu fungsinya. Oke, baik. Salah satunya. Oke, dok. Nambahin Dok. Gimana? Jadi kalau misalnya tidak lulus atau dinyatakan tidak lulus gara-gara kesehatan, biasanya dari dokter menyampaikan ke calon gitu. Sampaikan calon, kamu tidak lulus karena Ada kendala di sini. Jadi kita disampaikan sehingga memberi kesempatan kepada calon apabila nanti mau tes lagi dia mempersiapkan diri. Oke. Ya, misalnya Kalau ada amandel, berarti kan bisa operasi dulu. Betul. Kalau Ada- tahun ini nggak lulus, tahun depan bisa ikut lagi ya? bisa. Oh gitu ya? Nggak usah nunggu tahun depan, kan 1 tahunnya ada beberapa tes ini. Oh gitu Yang ya? penting usianya tidak lebih dari 22. 22 tahun. Betul. Oke ya. Saya pengen ke Jasmani berarti ya, ke Pak Heru. Pak Rinto. Kenapa jadi Heru ya? Ke Pak Rinto. Tapi sebentar Pak Rinto, saya masih terngiang-ngiang dengan apa yang disampaikan Komandan tadi, bahwa untuk seleksi masuk Tamtama ini gratis, ya kan? Ya. Tidak ada biaya apapun. Betul. Nah kalau nggak ada biaya, terus untuk biaya operasional selama pelaksanaan tesnya atau selama apalah yang harus difasilitasi, itu dari mana, Komandan? Untuk kepanitiaan kan memang Iya. sudah ada programnya. Sudah tuh. ada ya? Betul. Oke, Betul, untuk gratis. penerimaan ya. Betul. Berarti memang sudah difasilitasi Sudah oleh difasilitasi oleh negara dalam hal Iya. ini Oke. TNI. Baik. Mas Rinto, kalau Rinto tuh enaknya Mas ya, Iya, bukannya Pak atau Kang gitu. Oke Pak Rinto aja, takut kayak gimana gitu. Siap. Pak Rinto, untuk jasmani, berarti di sini saya dapat catatan ada jasmani A, ada jasmani B, itu maksudnya gimana? Betul. Jadi gini teh, saya izin menjelaskan. Untuk jasmani A itu lari 12 menit. Lari 12 menit dengan jarak 3.600 meter. Itu dikasih waktu selama 12 menit. Jadi peserta itu nanti dengan jarak 3.600 itu dapat dengan waktu 12 menit dapat ditempuh. Oke. Ya, kalau seandainya lebih dari waktu ini, maksudnya waktu Dia waktu. kan nanti kami dari panitia itu kami kasih stopwatch itu Oh iya. 12 menit. Kalau mencapai waktu 3.600 itu nilainya 100. Ini kemungkinan harus dipersiapkan. Tapi 22 tahun mah kecapai kali ya?
Tidak juga ya. Kalau dipersiapkan, tidak menjamin juga ya. Kalau dipersiapkan masih gitu ya. bisa. Oke. Ngos-ngosan juga ya. Memang jadi jangan lihat usia ya, Dok ya. Dok kesini ya. Ya, komandannya jangan lihat usia ya. Jangan. Meskipun 22 tahun, kalau dia tidak terbiasa untuk berolahraga, ngos-ngosan Betul, juga ya. betul. Oke, kemudian Pak Rinto, ada tes yang lainnya selain lari, jasmani B-nya? Jasmani A itu kan lari. Untuk jasmani B itu banyak macamnya. Untuk yang pertama itu pull up. Pull up itu untuk tes nanti minimal itu dapat nilai 60. 60 itu bagi peserta kan gini, nanti itu perhitungannya. Pull up-nya berapa, push up-nya berapa, sit up-nya berapa, ada shuttle run, dan nanti ada gajah-nya untuk renang. Jadi ini nanti ada rumusnya teh. Rumusnya. Jadi kalau larinya kenceng, tapi kalau B-nya tidak mencukupi dengan nilai 100, nanti bisa dikalkulasikan seperti itu. Jadi untuk materi B-nya ini bisa bisa saling mengisi. Jadi diisi dari nilai larinya. Subsidi silang ya, untuk nilai ya. Betul. Oh, bisa kayak gitu. Jadi kalau larinya kurang tapi ternyata di jasmani B-nya lebih, itu bisa diisi akumulasi nilai akhir gitu. Iya, oke. Baik, hanya itu aja jasmani. Untuk Kodim Kota Sukabumi, kami memfasilitasi untuk putra-putri terbaik. Silahkan untuk berlatih di Kodim kami. Untuk waktunya hari Rabu dan hari Sabtu. Berlatih itu maksudnya sebelum tes? Sebelum tes, mempersiapkan diri untuk mengikuti tes Tamtama ini. Jadi sudah daftar, menjelang tes itu latihan dulu? Sebelumnya. Sebelum daftar. Ya. Sebelum, kalau begitu minat ya, betul. Berminat ini untuk menjadi Tamtama, ya, sebelum daftar latihan dulu. Silahkan, kami siap untuk melatih. Oke, Pak Komandan, soal ini apakah warga masyarakat Kota Sukabumi khususnya sudah tahu bahwa ketika dia berminat gitu ya, ada waktu ternyata untuk bisa berlatih di Kodim? Kalau untuk kegiatan ini sebetulnya sudah kami sampaikan, kami sosialisasikan. Ya mungkin juga namanya pelajar ya, mungkin juga kesibukan di sekolahnya. Tapi kalau untuk hari Sabtu ataupun kadang juga ada minggu latihan mandiri, banyak sih. Teh. Oke. Betul. Tapi untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah gimana, Komandan? Kita sampaikan juga melalui Babinsa. Kan kita ada Babinsa di wilayah. Kita sampaikan pertama tentang kegiatan rekrutmennya. Kemudian kalau memang ada yang berminat, ya silahkan kami tunggu di Kodim. Jadi harusnya sih mereka tahu ya informasi ini ya. Betul. Karena ternyata pihak Kodim juga sudah berupaya untuk menyampaikan materi-materi ini. Betul. Dari mulai pengumuman pendaftarannya, terus juga informasi bahwa ternyata sebelum mendaftar bisa berlatih, begitu ya. Oke, ini menarik sekali. Nanti kita akan. Punten teh, nambahin yang tadi jasmani. Iya, kenapa, Komandan? Intinya gini aja, kita kan seleksi ya. Namanya seleksi itu di ranking. Jadi kita nyari nilai optimalnya. Kalau pull up itu nilai 100-nya 18, ya adik-adik gimana caranya melatih diri bisa mencapai 18. Push up 43 yang 43 gitu. Sehingga nanti di hasil akhir rankingnya bagus gitu. Sehingga peluang lulus ya insya Allah lulus. Salah satu upaya dari Kodim untuk bisa memotivasi calon ini bagaimana, Komandan? Ya misalnya kita setiap bulan itu Babinsa itu kadang menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah. Ya sekalian menjadi pembina, kita juga mungkin menyampaikan tentang wawasan kebangsaan, mungkin menyampaikan tentang bela negara, dan salah satunya juga menyampaikan tentang pengumuman ataupun informasi mengenai rekrutmen prajurit TNI. Sehingga nanti kalau memang ada yang berminat, apabila dia binjas, kita akan lebih mendalam lagi untuk seperti kalau di SMA kan mau ujian akhir itu ada apa ya, pemantapan atau mungkin ada pendalaman apa gitu. Sehingga siap gitu. Saya ingat, jadi keinget ya, Komandan, tetangga saya dulu dia lulus sekolah itu nggak kuliah, terus nyari kerja juga nggak dapat, maksudnya
tidak baru lulus juga, dia misalnya 2 tahun yang lalu lulus SMA-nya bisa kan ya? Bisa. Selama usianya Usianya di bawah 22. Iya. Ya pantasan teman saya lah jadi kok dulu pengangguran sekarang jadi tentara gitu. Ya Padahal mungkin ya. sudah beberapa kali tes, mungkin ada juga anggota saya yang 7 kali tes baru lulus, ada 5 kali gitu. tes baru lulus, ada. Jadi, Jujur ini, saya mau manggil komandan ini dok lagi. Jujur komandan, sebetulnya susah nggak sih gitu? kalau kita mempersiapkan diri, saya kira orang itu menjadi lebih percaya diri kan. Ya insya Allah ya tak lupa tetap berdoa, ya insya Allah tetap kesempatan itu ada. Ikhtiar, berdoa. Ya Ini ikhtiar, harus berdoa. seimbang ya. Betul. Dilaksanakan. Tetap semangat, pantang menyerah, Iya. selalu bergembira. Doa orang tua. Iya, pastinya itu. Oke. Baik, komandan, nanti kita lanjutkan kembali. 931 Radio Suara Perintis FM. Oke, pemerhati masih bersama saya Tias dari kawasan Jalan R. Syamsuddin SH nomor 25 Balai Kota Sukabumi. Saya masih bersama Pak Komandan, Bapak Dandim 0607 Kota Sukabumi, masih bersama Ibu Dokter, masih bersama Pak Rinto juga. Sebelum kita lanjut pembahasan, kita sampaikan dulu dari WA ya Pak ya? Ya. Oke, dari siapa ini? Cendekia. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Tias dan Pak Dandim. Saya Santika mau bertanya, apakah untuk lulusan dari SMA Madrasah Aliyah bisa daftar? Jekren luar biasa. Sore Mbak Tias, izin bertanya. Oh ini dari yang lain. Jika nanti daftar, bagaimana untuk jenjang para lulusan ke depannya? Seperti jenjang karir ke depannya dan bagaimana nanti dalam pengembangannya juga. Terima kasih. Oke, yang pertama dulu dari Santika dari MA Madrasah Aliyah, apakah bisa daftar? Baik, untuk dari MA bisa daftar, Teteh. Oke. Kan tadi saya sampaikan juga persyaratannya ijazah pendidikan SD, kemudian SMP atau MTS, kemudian SMA atau SMK atau MA. Berarti di sini kan Sederajat ya? sederajat. Oke. Dipersilakan. Baik, oke, untuk Santika terima kasih sudah berpartisipasi di 081388880931. Kemudian yang satu lagi ini dari siapa? Nggak ada namanya. Oh, dari Rizal katanya. Jika nanti daftar, bagaimana untuk jenjang para lulusan ke depannya, seperti jenjang karir ke depannya dan bagaimana nanti dalam pengembangannya juga. Jenjang karir yang Baik. ditanyakan. Ini yang saat ini saya sampaikan kan mengenai pendaftaran tamtama ya, Teh. Iya. Ya, kalau untuk pendaftaran tamtama nanti setelah dinyatakan lulus, nanti akan mengikuti pendidikan pertama. Nanti di tiap-tiap kodam itu ada secata, nanti kurang lebih 4 bulan kurang lebih. Kemudian setelah itu dilantik, lulus menjadi seorang prajurit berpangkat prajurit 2, Oke. Prada. Kemudian nanti setelah lulus, kemudian akan mengikuti sekolah kecabangan. Nanti lulus itu kan banyak cabangannya. Kayak saya infanteri, kayak Bu Dokter CKM kan. Iya. Tapi kalau tamtama biasanya Satpur, Satbanpur, Satuan Tempur atau Satuan Bantuan Tempur. Oke. Biasa. Oke. Andalannya otot gitu kan. Tapi ya tidak juga. Nanti akan masuk ke, nanti setelah mengikuti pendidikan kecabangan ya nanti penempatan satuan sesuai dengan kecabangannya masing-masing, Teh. Oke. Iya. Baik. Untuk Kang Rizal ya, itu jawaban yang disampaikan oleh Komandan. Nanti kalau untuk jenjang berikutnya kan nanti ada setiap 3 tahun setelah masuk masa dinas dalam pangkat nanti akan naik pratu prajurit 1, nanti naik praka, nanti juga akan ada juga sekolah pembentukan untuk alih golongan menjadi seorang sersan 2 seperti Pak Rinto ini. Nah, kemarin awalnya dari Prada ya, Prada, sekarang udah sersan 2. Kemudian nanti juga sama berjenjang terus Serda, Sertu, Serka, Serma. Apakah pendidikan akademik bisa menunjang karir juga? Artinya dia waktu masuknya itu bukan dari SMA gitu misalnya, sarjana gitu. Itu kalau untuk sarjana itu ada sendiri. Itu biasanya akan ada pendaftaran perwira karir. Nah, seperti dokter ini. Ya, jadi dokter dulu nih, selalu jadi dokter. Nah, setelah itu ikut pendidikan
masuk PAPK, jadilah dokter tentara kan Oh gitu ya. Oke Iya. oke. Ya baik. Dari 5429 untuk tes kesehatan bisa coba sebelum tes sesungguhnya. Kalau ada, di mana tempatnya? Ada list. di rumah sakit Salak. Ada list tema untuk akademiknya apa aja katanya. Oke. Mungkin kesehatan dulu. Iya untuk kesehatan. Boleh banget itu karena emang bukan diharuskan sih sebenarnya, disarankan kalau bisa kita cek dulu kesehatan kita apa nih, takutnya nanti ada yang kurang pada saat tes. Kalau pada saat tes udah daftar nih terus tes kesehatan ada yang kurang, itu langsung gugur kan misalnya. Tapi kalau misalnya kita cek dulu nih sebelum mendaftar apakah ada kekurangan, itu boleh. Bisa Namanya biasanya perbaiki dulu ya. Betul. Jadi biasanya kita namanya medical check up. Nah, Oke. untuk pendaftaran ini boleh dilakukan di mana aja. Maksudnya tidak harus ya. Ini disarankan aja, kita harus mengetahui dulu nih kondisi tubuh kita ini apakah sesuai yang diminta dengan bagian kemiliteran. Untuk masuk di bagian kemiliteran biasanya itu namanya medical check up sebelum pendaftaran, dan itu sendiri ya, jadi tidak Iya, untuk biaya pendaftar- ditanggung biaya sendiri ya? Kalau misalnya pas udah tes, benar kata komandan tadi semuanya free. Iya, Nah, oke. Jadi untuk sebelumnya boleh melakukan medical check up biasanya kemana aja, tapi disarankan kalau misalnya mau masuk tentara boleh disarankan di rumah sakit yang berbasis tentara, seperti rumah sakit tentara. Biasanya kalau di Sukabumi nanti boleh ke kita dulu, ke Rumkitban, nanti kita arahkan lagi yang ada medical check up-nya. Biasanya sih kalau di medical Bogor. check up di Bogor kita Oke. ada rumah sakit Salak Bogor, atau enggak kalau misalnya mau ada rumahnya di Bandung boleh ada di rumah sakit Sariningsi, rumah sakit Dustira. Cimahi. Jadi pokoknya yang rumah sakit tentara boleh. gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk rumah sakit lain. Jadi kita tidak fokus harus ke tentara. Yang penting kita harus tahu dulu medical check up. Oke, baik. Komandan Tapi sebetulnya baiknya ke rumah sakit tentara sih Teh. iya ya, yang Karena yang dokternya pasti paham betul iya, paham betul dokternya ya. kan tentara yang biasa ngetes Iya. ngetes Karena juga yang gitu. Oke, ngetes iya. biasanya dokter tentara yang tahu nih. Oke. Nanti Iya. dikasih tahu sebelumnya. Jadi sebetulnya karena gratis difasilitasi oleh negara seperti yang komandan tadi sampaikan, ketika nggak lulus tuh si calon ini tidak dirugikan secara materi ya. Betul. Jadi ya udah gitu. Jadi nggak, udah keluar uang segini nggak lulus, nggak kayak gitu nggak sedih kayak gitu kan ya komandan ya. Oke baik, pertanyaan berikutnya ada list tema untuk akademiknya apa aja katanya. Yang saya sampaikan tadi, kalau untuk tes akademik meliputi matematika, IPS dan IPA. Kalau yang secara detailnya ya pelajari aja yang selama di sekolah. Iya. Karena yang tahu itu ada panitianya tersendiri. Oke, iya. Baik, nah sekarang ini untuk tes psikologi kemudian juga MI ini sama siapa, Komandan? Dilaksanakan sama dokter juga? Tidak. Ada khusus. Panitia khusus. Ada panitianya. Ada panitia khusus ya? Betul. Cuma nggak diajak ya sekarang ya? Karena dinas psikologi adanya di Bandung. Oh gitu ya? Iya. nanti lain waktu diajak. Kan pendaftaran berapa dalam setahun itu biasanya berapa, ada berapa kali? Jadi kalau dalam setahun, kalau untuk tamtama ada 2 gelombang. Ada 2 gelombang. Kemudian untuk bintara 1 gelombang. Itu pun bintaranya ada bintara reguler, kemudian ada bintara reguler wanita yang kuat-kuat itu Teh. Iya. Ya seperti ini Betul. dokter. Nah, kan, komandan gitu. sekarang Kemudian saya juga biasanya ada bintara keahlian. Oh gitu. Itu yang lulusan SMK biasanya itu yang otomotif, bisa juga ya komputer. kejuruan ya. Iya ada juga. Karena Ada kita juga. juga kecabangan kita kan ada, kalau otomotif itu biasanya untuk kecabangan peralatan gitu kan. Oke. Kalau yang kelistrikan itu biasanya kecabangan perhubungan. Kalau dulu perhubungan, sekarang CKE. Pokoknya di TNI AD ini memang membuka seluas-luasnya untuk putra-putri bangsa dari lulusan manapun. Betul. Begitu ya. Iya, Oke. dari suku bangsa manapun. Oke. Maksudnya di Dan- Indonesia betul. yang ada di Iya. Indonesia. Nah, iyalah pasti. Komandan, nah sekarang saya tertarik soalnya nanti saya mau tanya juga ke Pak Rinto. Kalau perempuan kemana ini daftarnya putri? Kalau putri bangsa kemana daftarnya? Tidak tamtama, jadi Ke Bintara dan Perwira. Bintara dan Perwira. Iya. Nah, Pak Rinto juga menangani mereka.
Sama Di ya. Kodim kami juga melatih untuk yang mau tes koat. Boleh untuk latihan sama-sama di Kodim. Aduh, gaya, bolehlah katanya. Banyak teh. Oh gitu ya? Banyak, betul. Oke. Iya. Nah, sekarang apakah tegasnya, ketatnya Pak Rinto sama untuk koad ya? Namanya koad? Betul. Koad ya. Untuk koad pun sama? Sama teh. Sama. Ketatnya? Nggak pilih kasih, tuh kasihan ini mau perempuan gitu, nggak gitu? Nggak ada karena kami arahnya untuk ke militer. Jadi mungkin cara didikan kami juga sudah mendekati untuk menjalani pendidikan militer. Iya. Jadi bukan kita sayang-sayang gitu, kita lemah-lemah gitu teh. Sayang. Bahkan ada yang masih kelas 10, kelas 11 atau SMP udah ikut, udah Sudah. persiapan. Oh gitu ya? Betul. Latihan itu? Latihan. Oh latihan. Oh bisa ya? Bisa. Oh latihan, kalau memang dia minat. Ada juga sebetulnya- yang pengen kurus ikut latihan juga boleh. Mau dong. Ya Pak Rinto, nanti saya kesana ya. Silakan teh, silakan. Bisa sebulan berapa kilo turunnya Pak Rinto? Kalau teh banyak nanti. Oh, Pakai jalur khusus. oh gitu ya. Tapi jangan habis latihan makan banyak juga teh. Oke, Komandan, latihan-latihan terutama di fisik ya, mungkin di fisik ya banyak ya kalau Pak Rinto ya. Di fisik. Nah itu biasanya sudah pendidikan berapa lama kemudian melaksanakan tugas ini Komandan? Gimana sih maksudnya ya? Kalau yang saya suka sering itu lagi dikasih diberi tugas ke luar pulau misalnya kayak gitu. Itu kayak gimana maksudnya, Komandan? Kita kan ada istilahnya tour of area, tour of duty. Jadi yang namanya TNI ada judulnya aja Tentara Nasional Indonesia, bukan Tentara Sunda kan. Berarti untuk penempatan pun nanti pada Se-Indonesia saat ya? MI itu biasanya ditanya apakah siap untuk ditempatkan di mana saja kan gitu. Iya. Kalau jawab siapnya sambil tunduk nggak mungkin ya? Enggak mungkin. Siap gitu. Kalau lagi tes biasanya siap di mana saja. Oke. Iya. Nah itu biasanya berapa lama, Komandan, kalau ditugaskan seperti itu sesudah kita berada di dinas militer berapa lama? Ya macam-macam. Kalau mungkin Macam-macam. penugasan ya paling lama 1 tahun. Oh gitu. Iya. Kalau ini kan penugasan. Iya. Kecuali kalau untuk penempatan ya bisa lama. kapan aja ya. Betul. Oke. Iya. Baik. Oke, tes psikologi juga ini harus dilaksanakan, kemudian juga mental ideologi harus dilaksanakan, akademik sudah kita bahas, kemudian lagi juga tadi juga saya sudah siapkan pertanyaan sebetulnya. Oh, ini ada di IG, ada yang DM ya. Yang DM fotonya langsung foto komandan langsung dikirim ke DM. DM siapa nih? DM IG siapa? IG Suara Perintis. Foto komandannya langsung dikirim ini. Izin, ada yang tanya dari Instagram katanya. Siapa nih? @salm ya? AMD. Izin bertanya, kalau untuk pendaftaran pertama itu sesudah daftar online langsung kemana? Setelah daftar online, nanti itu kan ada validasi. Biasanya validasinya di Kodam teh. Oke. Ya, tapi mungkin biar lebih jelasnya silakan datang ke Kodim. Nanti kadang tempatnya pindah-pindah. Kadang validasinya itu di Rindam, kadang di Ajendam, kadang di Jasdam gitu. Setiap tahunnya berubah-berubah. Biar tidak salah informasi, mungkin setelah daftar online datang aja ke Kodim. Oke, gitu ya. Nanti kita carikan informasi yang valid biar langsung tepat sasaran. Betul. Pokoknya jangan khawatir jadi kesasar. Iya, jangan ragu. Kalau nanya ke Kodim ya. Silahkan ke Kodim. Oke. Terbuka ini. Baik, untuk yang DM ya, itu jawabannya berarti dia sedang mendengarkan live IG. Ya. Oke, selanjutnya sore aku sama Fadli masih sekolah kelas 2 SMA, baru gabung banget di streaming radionya. Mau tanya, untuk penerimaan prajurit ini dibuka setiap tahunkah? Dan apa ada tips agar lulus dari berbagai ujian-ujian? Dan apa ada tips agar lulus dari berbagai ujian-ujiannya? Selain memang harus belajar yang giat, apa aja tes fisik? Apa ada tes fisik juga? Udah ada ya tadi disampaikan ya. Apa ada tes fisik juga? Dan bagaimana kalau untuk sepertinya saya memiliki riwayat penyakit asma? Oke, yang pertama dulu,
baru kelas 2 SMA mau bergabung, baru bergabung. Apakah dibuka setiap tahun? Setiap tahun, betul ya. iya, betul Bahkan sekali. bisa 2 gelombang ya. Betul. Dalam 1 tahun Itu bisa yang 2 gelombang. Setata. Oke. Yang Bintara 1 gelombang. Mhm. Kemudian ada Perwira, Akmil. Itu? Kalau mau coba akademi militer pun berani gitu kan. Itu 1 gelombang. 1 gelombang. 1 gelombang. Jadi yang 2 gelombang itu cuma tamtama ya. Tamtama, betul. Cuma tamtama. Oke. Iya. Baik ya untuk Fadli. Kemudian tips nih dokter katanya ujian-ujiannya bagaimana supaya bisa lulus ujian-ujiannya, berarti ini sama komandan juga. Terus kalau punya penyakit asma katanya kayak gimana. Nanti tips lulus ujian dari komandan kalau untuk asmanya sama dokter. Betul. Tips biar lulus ujian selain berdoa. Kalau berdoa selain ikhtiar berdoa itu pasti. Selain itu Yang pertama kita cari informasi yang selengkap-lengkapnya tentang tes. Kapan tesnya, apa saja yang di materi tesnya apa saja. Kemudian ya kita persiapkan untuk tes. biasanya contoh-contoh tes yang tahun-tahun lalu gitu suka ada nggak dok? Dok suka ada nggak komandan? Contoh apa maksudnya? Contoh tes tulis ya. Ya. Untuk tes tulis yang bekas ya angkatan-angkatan yang Kalau lalu. tes tulis kayak enggak ada, karena Enggak. itu langsung dari panitianya. Oke. Iya. Biar- Kalau jadi gini, kalau untuk tes JAS mungkin bisa latihan di Kodim. Oke. Nanti kita arahkan, kita latih yang mungkin kondisi awalnya tidak siap menjadi siap. Kemudian untuk tes kesehatan tadi sudah sampaikan dokter juga bisa medical check up terlebih dahulu sehingga tahu kekurangannya. Apalagi ini masih kelas 11 ini, berarti itu malah waktunya panjang nih. Iya. Malah lebih baik. Kemudian untuk tes psikologi bisa juga melakukan pemeriksaan psikologi di Dinas Psikologi Angkatan Darat di Bandung, di Jalan Sangkuriang. Sebelum tes bisa, tes, tapi itu bisa. memang Bayar sendiri. bayar sendiri karena bukan rangkaian tes. Seperti check up tadi ya. Betul. Iya. Oke. Nanti kan bisa tahu nih apa aja. Nanti konsul juga di sana. Iya, jadi untuk semua tes itu disiapkan sesuai dengan standarnya lulus menjadi seorang prajurit TNI. Oke. Iya. Baik. Oke, itu aja komandan. Iya. Oke, dok gimana nih punya asma nih katanya Fadli ya. Fadli punya asma nih katanya. Baik, Fadli terima kasih ya atas pertanyaannya. Sepertinya bagus juga. Untuk asma ini tadi yang paling bagus adalah melaksanakan medical check up terlebih dahulu, di mana asma ini mempunyai derajat-derajatnya, ada yang ringan, sedang, berat. Nah, untuk sekarang kan Fadli masih kelas 11 ya, jadi masih bisa lakukan dulu medical check up, kalau bisa ke rumah sakit yang berbau tentara ya. Nah, itu biar mereka lebih itu nanti bisa ditata laksana terlebih dahulu biasanya. Cuma memang kalau asmanya berat kemungkinan besar agak susah ya. Tapi kalau berat, tapi biasanya kalau masih sekarang masih bisa diperbaikin dulu, masih panjang waktunya, masih bisa diobatin terlebih dahulu. Asma emang bisa diobatin ya dok? Asma itu suatu bentuk alergi ya, tapi itu kalau asma bisa dicegah untuk lebih lebih buruknya, dicegah biar tidak memburuk dan bisa sembuh sebenarnya. Kalau bisa, bukan sembuh sih, lebih ke tidak berulang lagi. Jadi asma tidak Harus menghindari pemicunya aja mungkin ya. Karena Oke. itu kemungkinan besar, karena saya tidak bisa bilang itu sembuh, tapi bisa kembali lagi. Tapi kita bisa menekan untuk kembalinya lagi asma tersebut. Untuk sekarang sih masih bisa dimonitor dulu, masih panjang waktunya. Jadi boleh ke spesialis parunya langsung nanti di medical check up. Itu kan banyak medical check up tuh dari semua dicek. Nanti dokter parunya bilang ini harus gini-gini dulu, nanti bisa dikondisikan. Oke, gitu. iya. Jadi Baik. harus dijaga dulu itu semua. Iya, terima kasih dokter Fadli. Mudah-mudahan puas ya dengan jawaban yang disampaikan oleh dokter. Kalau nggak puas datang ke Kodim 0607 aja ya. Iya. Komandan, waktu kita tinggal 3 menit lagi. Silakan komandan, ada pesan atau saran atau apapun yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat Kota Sukabumi, terutama untuk putra-putri bangsa yang berpikir bahwa TNI adalah perang. Terus kalau nggak perang ngapain gitu? Ya, mangga komandan. Baik, terima kasih Teh Tias. Baik, saya sampaikan kepada seluruh pemerhati Suara Perintis, bagi putra-putri terbaik yang berada di wilayah Kota Sukabumi,
telah dibuka kesempatan bagi putra-putri semua untuk menjadi seorang prajurit TNI. Jadi silakan, nanti ada beberapa seleksi, baik itu secata, secaba, akmil, papeka bagi yang sarjana. Peluang cukup besar, nanti akan kami sampaikan mengenai materi-materinya. Dipersiapkan dengan baik, sehingga nanti pada saat pelaksanaan seleksi hasilnya pun optimal. Kemudian saya sampaikan juga bahwa untuk pelaksanaan rekrutmen ini tidak dipungut biaya, alias gratis. Saya ulangi, tidak dipungut biaya alias gratis. Silakan, yang mau binjas pun silakan teh ke Kodim. Tapi waktunya hari apa Pak? Hari Rabu, Sabtu. Jam? Untuk Rabu sore, untuk Sabtu pagi, jam 7.30. Siap. Oke, lanjut Komandan. Ya, mungkin itu aja. Tetap semangat, pantang menyerah dan selalu gembira. Iya, semoga kelak bertemu dengan Komandan untuk putra-putri bangsa yang mendaftar ya. Betul sekali. Iya, begitu, ketemu di sana. Baik, Komandan, terima kasih sudah berkenan hadir di acara talk show spesialis di JCS untuk kesempatan sore hari ini. Dokter, terima kasih. Mudah-mudahan kita nggak ketemu cuma di acara ini aja, Dok ya. Kami juga ada acara kontak kesehatan, bisa kan undang-undang dokter? Boleh, silahkan. Nah, dipinjem ya, Komandan. Nanti, aman. Dokter. Pak Rinto, terima kasih juga sudah berbagi dan memberikan kesempatan kepada calon pendaftar untuk berlatih di sana. Semoga mereka termotivasi. Dan Komandan, mudah-mudahan sekali lagi kita juga bertemu di gelombang berikutnya nanti. Baik. Atau selama mereka nanti proses pendaftaran, kemudian juga proses-proses yang harus ditempuh oleh para calon tamtama ini. Betul. Iya, baik. Terima kasih pemerhati. Tias juga segera undur pamit dari ruang Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Tias dan Kay yang bertugas di JJS dan Special Talk Show sore hari ini mengucapkan selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.